Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Inayah dari PT IKA dengan NIM 2202095003. Switching adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jaringan switch adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang didedikat di antara nodes dan terminal yang digunakan untuk berkomunikasi. Sirkuit yang didedikat tidak dapat digunakan oleh penelepon lain sampai sirkuit itu dilepaskan, dan koneksi baru bisa disusun, bahkan jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang didedikat. Kanal tersebut tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kanal ini dapat dipakai untuk menghubungkan telepon baru disebut sebagai kanal Ethernet. Sistem switch. Fungsi dari sistem switch adalah untuk interkoneksi dan merutekan trafik melalui jaringan. Tanpa switch, tiap pelanggan memerlukan seluruh langsung terpisah ke masing-masing pelanggan lainnya. Dalam jaringan seperti ini, pelanggan memiliki saluran yang sesuai untuk membangun hubungan dengan pelanggan yang dituju. Jaringan yang menghubungkan point-to-point antar internal seperti ini dikenal sebagai jaringan mata jalan. Jumlah saluran yang diperlukan dalam jaringan mata jalan akan sangat besar. Secara umum, jika kita mempunyai N terminal, maka diperlukan sebanyak N-1 atau 2 saluran koneksinya menggunakan jaringan mata jalan untuk menghubungkan pesawat telepon untuk skala besar tidak praktis. Komunikasi melalui sirkuit switching meliputi 3 tahap, yaitu 1. Membangunkan sirkuit sebelum suatu data ditransmisikan harus dibuat terlebih dahulu sesuai sirkuit dari ujung ke ujung. 2. Transfer data yang ditransfer dapat berupa analog maupun digital, tergantung pada sifat jaringan. 3. Putuskan sirkuit setelah beberapa periode transfer data. Koneksi dihentikan yang biasanya dilakukan oleh salah satu stasiun. Ada 3 jenis teknis switch berdasarkan diperlakukan terhadap sampel data atau informasinya. 1. Time Division Switch atau TDS. Teknik ini mengadopsi model Time Division Multiplexing. Ada proses menukar posisi sampel informasi dalam frame dilakukan oleh tim slot interaction atau TSI. 2. Spec Division Switch atau SDS. Pada teknik ini, masing-masing sampel informasi menggunakan jalur yang berbeda untuk menyambung tergantung tujuannya. 3. Time Spec Time Switch atau TST menggunakan kombinasi time slot pada spec switch. Beberapa tipe switch yang teknik ini time spec time atau TSM, time spec time atau TSST, spec time spec atau STTS, dan lain-lain. Multiplexing adalah sebuah proses menggabungkan beberapa sinyal untuk ditransmisikan secara simultan melalui satu media atau link transmisi. Pada pengiriman dilakukan multiplexing, alat dinamakan multiplexer. Sebaliknya, pada penerima dilakukan demultiplex, alatnya dinamakan demultiplexer.
Syarat multiplex 1. Sinyal informasi yang akan ditransmisikan tidak boleh saling menginterferensi satu dengan yang lain. 2. Sinyal hasil multiplexing harus dapat dipisahkan kembali pada saat diterima. Jenis-jenis metode multiplexing. 1. Frequent division multiplexing atau FDM. Frequent division multiplexing adalah teknik analog di mana bandwidth yang tersedia dari media transmisi tunggal dibagi menjadi beberapa saluran. Media transmisi tunggal dibagi menjadi beberapa saluran frekuensi yang setiap saluran frekuensi dibedakan ke perangkat yang berbeda. Sinyal input diterjemahkan ke dalam pita frekuensi dengan menggunakan teknik modulasi yang digunakan oleh multiplexer untuk membentuk sinyal komposit. Tujuan utama dari FDM adalah untuk membagi bandwidth yang tersedia menjadi saluran frekuensi yang berbeda dengan mengalokasikan ke perangkat yang berbeda. Menggunakan teknik modulasi, sinyal input transmisikan ke pita frekuensi dan kemudian digabungkan untuk membentuk sinyal komposit. Karakter yang digunakan untuk memodulasi sinyal dikenal sebagai subcarrier dan direpresentasikan sebagai F1, F2, dan F lainnya. FDM utama digunakan dalam siaran radio dan jaringan TV. Kelebihan dari teknik sebagai berikut. FDM digunakan untuk sinyal analog. Proses FDM sangat sederhana dan modulasi mudah. Sebagai besar, sinyal dapat dikirim melalui FDM secara bersama, tidak memerlukan sinkronisasi antar pengirim dan penerima. Adapun kelemahan dari teknik FDM yaitu teknik FDM yang digunakan ketika diperlukan saluran kecepatan rendah. Banyak membutuhkan modulator memperlakukan seluruh bandwidth tinggi. Yang kedua, wavelength division multiplexing atau WDM. Wavelength division multiplexing atau WDM hampir sama dengan FDM. Bedanya, sinyal optik ditransmisikan melalui kabel serat optik. WDM digunakan pada fiber optik untuk meningkatkan kapasitas fiber tunggal. Teknik ini digunakan untuk memanfaatkan kemampuan kecepatan pada tinggi dari kabel fiber optik. WDM merupakan teknik multiplexing analog. Sinyal optik yang dari sumber berbeda digabungkan untuk membentuk pita optik yang lebih lebar dengan membentuk multiplexer. Di ujung penerima, multiplexer memisahkan sinyal untuk pengirimannya ke tujuannya masing-masing. Multiplexing dan demultiplexing dapat dicapai dengan menggunakan prisma. Prisma dapat dilakukan peran multiplex laser dengan menggabungkan berbagai sinyal analog untuk membentuk sinyal komposit. Dan sinyal komposit ditransmisikan melalui kabel serat optik. Prisma untuk melakukan operasi terbalik yaitu demultiplexing signal. Yang ketiga, time division multiplexing atau TDM. TDM adalah teknik untuk mentransmisikan dua atau lebih sinyal melalui saluran telepon, saluran radio, atau media lain yang sama.
Setiap sinyal dikirim sebagai serangkaian pulsa atau paket yang dipisahkan dengan sinyal yang ditransmisikan sebagai aliran kontinu. Dalam teknik time division multiplexing, total waktu yang tersedia di seluruh didistribusikan di antara pengguna yang perbedaan. Oleh karena itu, setiap pengguna dianalogasikan dengan interval waktu yang berbeda yang dikenal sebagai slot waktu, di mana data akan dikirim oleh pengirim. Seseorang mengambil kembali seluruh untuk jangka waktu tertentu. Dalam teknik time division multiplexing, dapat tidak ditransmisikan secara bersama, melainkan data ditransmisikan suatu persatu. Dalam TDM, sinyal ditransmisikan dalam bentuk frame berisi siklus slot waktu, di mana setiap frame berisi satu atau lebih slot yang didedikasikan untuk setiap pengguna. Teknik ini dapat digunakan untuk multiplexing sinyal dan analog, tetapi umumnya digunakan untuk multiplexing sinyal digital. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.